Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan modul asesmen awal bagian yang ketiga berkenaan dengan tes diagnostik matematika di SMP atau MTS kelas 8. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, di tes diagnostik ini nanti diharapkan kalian betul-betul nanti siap untuk bisa belajar matematika di SMP di kelas 8 ya. Jadi permasalahan yang disajikan ini adalah materi prasyarat untuk kalian bisa belajar dengan baik di kelas 8. Oke, silahkan disimak permasalahan yang diberikan. Sebuah percobaan dilakukan dengan membakar 4 benda yang jenis dan kepadatannya berbeda. Setelah keempat benda tersebut dibakar dalam selang waktu tertentu secara bersamaan dengan perlakuan yang sama, diperoleh data suhu benda-benda tersebut sebagai berikut ya. Pertanyaannya adalah, dengan mengamati perubahan suhu masing-masing benda berdasarkan data tersebut, benda yang mengalami perubahan suhu paling besar adalah yang mana ya. Jadi kita diminta untuk mencari perubahan suhu yang paling besar. Tentu untuk mendapatkan perubahan suhunya kita perlu perhatikan suhu awal dan suhu akhir ya. Perhatikan jenis benda P. Suhu awalnya adalah -2 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 5 derajat. Berarti nanti perubahannya adalah yang besar dikurangi yang kecil ya. 5 dikurangi negatif 2. Tentu 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 dikurangi negatif, berarti ditambah ya. Tambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi benda P mengalami perubahan suhu sebesar 7 derajat ya. Sekarang kita amati untuk benda Q dari negatif 3 ke 8. Berarti nanti 8 dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif 3 berarti sama dengan 8 ditambah 3. Berapa 8 tambah 3? Ya, 11 ya. Jadi benda P mengalami perubahan suhu sebesar 11 derajat Celcius ya. Sekarang benda R dari 3 derajat menuju 7 derajat. Berarti 7 dikurangi 3. Sama dengan berapa? Ya, tentunya 4 derajat. Jadi benda R mengalami perubahan suhu sebesar 4 derajat. Nah, terakhir benda S ya. Jadi dari -5 menuju ke 7 derajat. Berarti 7 dikurangi negatif 5 ya. 7 dikurangi negatif 5 berarti 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 berapa? Ya, 12 derajat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa benda yang mengalami perubahan suhu paling besar adalah benda S ya, karena berubah suhunya sebesar 12 derajat Celcius ya. Oke. Sekarang perhatikan, diketahui pecahan sebagai berikut: 3/5, 65%, 5/6 dan 0,79. Urutan naik dari pecahan tersebut adalah yang mana yang benar ya. Tentu karena pecahan ini disajikan ada yang dalam bentuk pecahan biasa, persen ya, desimal, maka untuk memudahkan perbandingan kita arahkan dalam bentuk yang sama ya. Oke, tentu yang cukup mudah bisa kita arahkan ke bentuk desimal ya. Jadi misalkan 3/5 ini bentuk desimalnya berapa ya. Nah, tentu dengan mudah nanti ini yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 2 ya. 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 6/10 itu 0,6 ya. Itu untuk 0,6. Sementara 65%, nah tentu 0,65 ya. 65/100 ya, 0,65. Bagaimana dengan 5/6? Untuk membuat desimal bisa kita bagi dengan porogapit ya. Berarti dibagi 6, nah, karena tidak bisa, ini berarti nanti 0 tambah nolnya ya, 6 kali berapa nanti? Ya, kali 8 ya.
6 kali 8, 48 ya. Sisa 2. Nggak bisa, berarti 20 dibagi 6 dapatnya 3. 0,83 pendekatannya ya. Oke, sementara 0,79 sudah merupakan bentuk desimal. Ya, dari sini sudah cukup mudah. Nanti kalau kita urutkan misalkan dengan urutan naik ya, berarti nanti yang paling kecil adalah ya 0,6, diikuti 0,65, 0,79 dan 0,83. Berarti kalau kita amati 3/5, 65%, 0,79 dan 5/6 ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke. Perhatikan garis bilangan berikut ya. Gambarkan operasi bilangan bulat 9 dikurangi 12 ditambah 2 kali minus 3 pada garis bilangan di atas ya. Nah, tentu ini yang perlu kita perhatikan adalah sifat dari operasi di bilangan bulat ini ya. Nanti kalau kita amati mestinya nanti ini itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Baru kemudian nanti ditambahkan ini. Karena ini sifatnya nanti menjadi hasil akhir, maka bisa kita mulai operasi ini dari 9 ya. Tentu nanti 9 ya dikurangi 12. Berarti arah panahnya ke kiri atau ke kanan kalau dikurangi? Kiri ya. Oke, dikurangi 12 nanti sampai di G atau minus 3. Setelah itu ditambah 2 kali min 3. Berarti min 3 dikurangi min 3 sebanyak 2 kali ya. Min 3 ya ke kiri ya, kemudian min 3 kiri lagi. Ini artinya berarti nanti 2 kali ya minus 3 ya. Oke, maka kita akan dapatkan nanti hasil operasinya tepat di A atau minus 9 ya. Berdasarkan gambar tersebut, ini yang B ya, yang A sudah bisa kita gambarkan. Tentukan huruf awal dan huruf akhir dari operasi bilangan bulat tersebut ya. Berdasarkan gambar tersebut, tentukanlah huruf awal. Huruf awalnya berarti huruf S, huruf akhirnya adalah huruf A ya. Hasil akhir dari operasi tersebut adalah minus 9 ya. Oke, cukup mudah ya. Lanjut. Dari beberapa orang siswa yang diwawancarai mengenai kegemaran olahraga diperoleh data sebagai berikut ya. Kali ini topiknya adalah mengenai himpunan ya. A adalah himpunan semua siswa yang diteliti mengenai kegemaran olahraga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang ya yang menjadi semesta pembicaraan di himpunan A. Kemudian himpunan B adalah yang suka renang, himpunan C yang suka basket, himpunan C yang suka olahraga atletik. Oke, pertanyaan adalah berdasarkan himpunan yang ada pada tabel di atas, perhatikan pernyataan berikut ya. Pernyataan manakah yang bernilai benar? Bisa lebih dari satu pernyataan ya. Eni adalah anggota himpunan B. Adakah Eni di sini? Enggak ada ya. Yang ada Feni. Berarti salah ya. Yang kedua, A adalah himpunan semesta dari C. A, himpunan semesta dari C. Apakah semua anggota C ada di A? Budi ada, Eni ada, Gani ada, Hani ada, Kenny ada. Nah, berarti nanti A bisa menjadi semestanya dari C. Betul ya? Komplement dari himpunan D, komplement dari himpunan D berarti nanti yang berada di luar D tapi masih dalam semesta ya. Nah, berarti semestanya di A. Kita amati ya, Feni. Nah, berarti kita corek Feni-nya. Kemudian Hani, kita corek Hani. Eni kita coret. Dodi kita coret. Nah, berarti tersisa Aldi, Budi, Gani, Kenny. Apakah betul? Aldi, Budi, Gani, Kenny. Ah, ini ada yang salah ya. Hani di situ sudah tidak ada ya. Berarti ini salah ya. Cukup jelas ya. Komplement itu di luarnya tapi masih dalam semesta. B adalah himpunan bagian dari A. B adalah himpunan bagian dari A. Ada Aldi, di sini ada Aldi, Gani, ada Gani, Hani, ada Hani di sini, Feni ada. Nah, oke, berarti B adalah himpunan bagian dari A. Betul ya? Kemudian yang terakhir, B
irisan D, Feni dan Hani. B dan D, Feni dan Hani. Ya, Feni ada betul, Hani ada betul. Aldi Gani tidak ada. Betul ya, Feni dan Hani. Ya. Oke. Mudah-mudahan himpunan bisa kalian kuasai dengan baik ya. Oke, berikutnya bentuk aljabar ya. 5 dikali X min 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali X plus 1. Berapa nilai dari 10 min 2X? Nah, tentu ini kita selesaikan dulu ya. 5 nanti dikali dengan X, tentunya 5X ya. Kemudian 5 dikali negatif 3 minus 15 ditambah 2 ya. Kemudian sama dengan 3 dikali X 3X. Kemudian 3 dikali 1 tentunya sama dengan 3. Oke, sekarang suku-suku sejenis kita kumpulkan. 3X kita pindah ke ruas kiri, sementara konstanta ini nanti semuanya kita pindah ke kanan ya. Oke. Nah, sekarang 5X dikurangi 3X ya, karena pindah ruas nanti. Kemudian konstanta pindah ke ruas kanan berarti nanti sama dengan 3. Tentunya min 15 menjadi plus 15, plus 2 jadi min 2. 5X dikurangi 3X 2X, 3 ditambah 15 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Berarti X sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Baru kita sekarang cari 10 dikurangi 2X sama dengan 10 dikurangi 2 kali 8. 10 dikurangi 16 sama dengan minus 6. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, masih bentuk aljabar. P 3A min 2B plus 15, Q-nya 3B plus 5A min 4, tentukan 2Q min P ya. 2Q berarti nanti 2 dikali 3B plus 5A min 4 sama dikurangi P ya, berarti 3A dikurangi 2B plus 15 ya. Ini kita kalikan ya, 2 dikali 3B 6B. Kemudian 2 dikali 5A berarti 10A. 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Nah, sekarang perhatikan untuk bentuk dikurangi dalam kurung ya. Ini berarti kalau dikurangi itu ini adalah min 1 ya, dikali 3 berarti min 3A. Kemudian min 1 dikali min 2B ya, 2B. Kemudian min 1 dikali 15 berarti min 15 ya. Nah, sekarang kita kumpulkan suku-suku sejenis untuk bisa kita operasikan ya. Berarti nanti 6B plus 2B, kemudian 10A min 3A, dan min 8 min 15 ya. Oke, 6B ditambah 2B, 8B, 10A dikurangi 3A berarti plus 7A, minus 8 minus 15 berapa? Minus 23. Karena jawabannya urut AB ya, berarti 7A ditambah 8B dikurangi 23. Jawabannya adalah yang C ya. Lanjut ya. Sekarang perhatikan bentuk operasi ini. Min 2 pangkat 4 ditambah min 3 kuadrat ditambah min 2 pangkat 3 min akar 121 ya. 2 pangkat 4 16 berarti min 16. Gitu ya. Min 3 kuadrat positif ya, plus 9. Kemudian minus tapi pangkat 3 berarti negatif. 2 pangkat 3 nya 8 minus 8 ya. Akar 121 11 berarti min 11 ya. Oke, sekarang kita operasikan min 16 min ditambah 9 dikurangi 8 dikurangi 11 ya. Oke, sama dengan berapa? Min 35 minusnya. Ini kalau kita hitung ini ditambah ini minus 24 ditambah minus 11 min 35 ditambah 9 ya. Berarti sama dengan minus 26 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Perhatikan gambar. Sebuah perusahaan minum kemasan Aquana mendesain 2 jenis dus untuk kemasan minum ya yang akan dijual. Dus yang pertama berbentuk kubus, rusuknya 30 cm. Sedangkan desain dus yang kedua berbentuk balok 40 cm kali 25 cm kali 22 cm. Karena bahan dus yang tersedia terbatas dan perusahaan tersebut ingin lebih menghemat biaya produksi, tentukan dus manakah yang lebih menguntungkan perusahaan ya. Tentu karena untuk membuat dus ini tentu diperlukan bahan, tentu nanti bahannya berdasarkan ya luas
permukaan dari masing-masing dus. Maka perusahaan bisa menentukan mana lebih untung, tentunya nanti yang luas permukaannya lebih kecil. Berarti kita harus hitung masing-masing itu seberapa luas permukaannya. Nah, karena gambar satu itu berupa kubus, berarti nanti dibutuhkan bahan berdasarkan luas permukaan kubus ya. 6 kali sisi kali sisi, berarti 6 kali 30 kali 30. 30 kali 30 900 dikali 4 berarti 5400 cm persegi. Yang kedua, karena berbentuk balok ya, berarti nanti luas permukaan balok, ini balok ya B, luas permukaan balok berarti 2 kali panjang tambah lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ya. Oke, sekarang kita hitung 2 kali 40 kali 25, 2 kali 40 kali 22 dan 2 kali 25 kali 22 ya. 2 kali 40 kali 25 sama dengan 2000, kemudian 2 kali 40 kali 22 kalau dihitung 1760, 2 kali 25 kali 22 1100 ya. 2000 tambah 1760 tambah 1100 4860 cm. Nah, sekarang kalau kita bandingkan mana yang lebih luasannya lebih kecil, nah, tentu yang gambar 2 atau yang bentuknya berupa balok ya. Jadi perusahaan tersebut akan hemat kalau yang diproduksi adalah ya gambar 2 atau yang bentuknya berupa balok ya. Oke, dus berbentuk balok lebih menguntungkan ya. Oke, soal terakhir, perhatikan diagram kunjungan perpustakaan di SMP Maju Tak Gentar selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lembaran kertas diagram batang tersebut terkena tumpahan tinta berwarna hitam tepat pada data hari Jumat ini ya, sehingga datanya tidak kelihatan. Petugas yang merekap dan membuat diagram tersebut masih ingat bahwa jumlah pengunjung 5 hari adalah 148. Kemudian ada 1 hari ketika jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan berbeda 1 orang. Ya. Dari informasi tersebut perhatikan pernyataan berikut. Dari kelima pernyataan di atas manakah yang benar ya? Manakah yang benar? Boleh lebih dari 1 yang benar. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Karena ada data yang hilang di sini. Kita kalau amati karena di sini petugasnya ingat bahwa jumlah pengunjung seluruhnya 148, berarti ini bisa kita hitung masing-masing di hari Senin ya. 10 sama 16 berarti nanti 26, hari Selasa 12 tambah 20 32, hari Rabu 15 tambah 18 33, hari Kamis 17 tambah 19 36. Hari Jumatnya enggak tahu misalkan X ya. Totalnya berarti 148. Berarti untuk dapatkan nilai X ya berarti 26 tambah 32 tambah 33 tambah 36 tambah X nanti sama dengan 148. Ini kalau dijumlah ya dari Senin sampai Kamis itu dapatnya adalah 127. Ditambah X sama dengan 148, maka nanti nilai X sama dengan 21. Jadi di hari Jumat itu total pengunjungnya adalah 21. Ingat ada 1 hari yang selisih pengunjung laki-laki dan perempuannya 1. Kalau kita amati ini selisihnya 6, ini 8, ini 3, ini 2. Nah, berarti tepat di hari Jumat nanti ya, yang selisihnya 1. Oke, nah sekarang manakah pernyataan yang benar? Dapat dipastikan jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak adalah hari Kamis. Hari Kamis adalah 36. Betul ya, karena Jumat itu hanya 21. Oke. Ya, nanti karena selisihnya 1 nanti di hari Jumat itu karena bisa dipastikan yang selisih 1 hari Jumat adalah perempuannya 10, lakinya 11 atau perempuannya 11, lakinya 10 ya. Kembali ke yang 1 tadi jelas benar ya ini. Jumlah pengunjung perempuan paling sedikit adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat paling besar 11 ya. Kalau yang lainnya ini hari perempuan yang coklat ya, perempuan ini 16, 20, 18, 19, sementara Jumat paling besar 11. Nah, betul ya, paling sedikit hari Jumat ya. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan masing-masing jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan pada hari Jumat ya. Tentu ya, tidak bisa ya, itu berarti tentu kita bisa, maksudnya kita tidak bisa menentukan. Nah, kita bisa menentukan ya.
Karena kalau tidak perempuannya 10 ya 11, artinya masih bisa ditentukan. Selisih pengunjung laki-laki dan perempuan paling tinggi adalah pada hari Senin. Ini selisihnya 6, ini selisihnya 8, ini selisihnya 3, hari Kamis 2, hari Jumat 1. Nah, berarti yang paling tinggi selisihnya hari Selasa. Ini Senin, nanti salah ya. Terakhir, jumlah pengunjung perempuan pada hari Jumat adalah 16. Salah ya, kalau tidak 10 berarti 11 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.